Perlu diketahui bahwa Huo Yuanjia adalah salah satu tokoh sekaligus pendekar yang hidup pada zaman pemerintahan dinasti Qing. Nama Huo Yuanjia sangatlah tersohor di kalangan rakyat Tiongkok. Adapun nama-nama lain yang terkenal adalah Wong Fei Hung, Fong Sayu, Yip Man, dan Bruce Lee. Huo Yuanjia juga hidup sejaman dengan Wong Fei Hung, tetapi beda wilayah. Wong Fei Hung berasal dari Cina bagian selatan, sedangkan Huo Yuanjia dari Cina bagian utara. Dan memasuki episode kelima ini, alur cerita film semakin menegangkan dan membawa kita pada konflik yang jauh lebih serius lagi guys, di mana kediaman Huo telah dikepung oleh pasukan istana yang dipimpin oleh Yingxi dan orang barat. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai, dan ini dia alur cerita film Heroes Huo Yuanjia tahun 2020 episode kelima. Karena kediaman keluarga Huo telah dikepung, maka sang ayah meminta Huo Yuanjia membawa semua wanita dan anak-anak pergi melalui terowongan rahasia di rumah itu. Huo Yuanjia awalnya menolak karena dia tidak ingin melibatkan ayah dan kakaknya. Tetapi titah sang ayah sudah tidak bisa dibantah lagi. Huo Yuanjia harus segera pergi dan mengemban amanat yang jauh lebih besar, yaitu menjaga para wanita dan anak-anak dan juga seluruh keluarga Huo. Sementara Yingxi tidak akan berani menyentuh ayahnya itu, karena pemerintah tidak akan menangkap orang sembarangan. Kalaupun harus dipenjara, sang ayah mengaku siap untuk itu. Huo Yuanjia dan murid-muridnya pun pergi malam itu bersama para wanita dan anak-anak. Sementara Yingxi dan orang barat telah berhasil menerobos masuk. Ya, meski kita tahu bahwa keluarga Huo tidak akan bisa menandingi kekuatan mereka, setidaknya sang ayah dan sang kakak tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi pejabat korup seperti Yingxi. Rupa-rupanya Yingxi tahu kalau Huo Yuanjia telah pulang ke rumahnya baru-baru ini. Dia sengaja memancing Huo Yuanjia pulang agar dia bisa menangkapnya dan membawanya untuk dihukum mati, yang pada dasarnya Yingxi ingin membalaskan dendam pribadinya atas nama pemerintah. Busuk sih si Yingxi ini. Dia juga bilang, kalau sang ayah menghalangi dan menutup-nutupi di mana Huo Yuanjia, maka dia juga akan dituntut sebagai antek pembantu pemberontak yang akan dihukum setara dengan Huo Yuanjia. Tuan Herman sempat mengeluarkan senjatanya, sombong. Tetapi Yingxi mencegahnya karena target utamanya adalah mencari Huo Yuanjia. Lalu setelah seisi rumah diperiksa, para prajurit tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah. Para wanita dan anak-anak juga sudah pergi. Sehingga ini membuat Yingxi semakin curiga. Yingxi berkata kalau dia telah diam-diam menyekap Tuan Lu yang selama ini jadi backingan keluarga Huo. Sementara itu, di dalam terowongan rahasia, istri Huo Yuanjia masih mengenakan penutup wajah hingga membuatnya hampir terjatuh. Ini memang sudah menjadi peraturan di sana ya guys, bahwa penutup tersebut harus dibuka oleh mempelai pria. Tetapi Huo Yuanjia malah menuduh dia memiliki wajah yang jelek sehingga tidak berani membuka penutup wajahnya itu. Namun setelah dia membukanya, dari yang awalnya mengira istrinya jelek, sekarang seperti gak sabar ingin segera unboxing guys. Wang Yunying adalah wanita keturunan orang kaya yang banyak diperebutkan oleh kaum lelaki. Dia juga merupakan wanita terpelajar dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Kita panggil saja Mbak Yun, karena namanya Wang Yunying. Lalu kita berpindah lagi pada suasana di kediaman keluarga Huo. Ayah Huo Yuanjia berkata kalau wanita dan anak-anak telah pergi untuk meninggalkan wilayah ini dan membuka bisnis baru di kampung halamannya. Sehingga Yingxi tidak lagi memiliki alasan yang kuat untuk ngerusuh di tempat ini. Merasa dirinya kehabisan alasan, dia pun menyerang Huo Endi dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Huo Endi yang memiliki penyakit dalam tidak mampu mengimbangi jurus-jurus Yingxi yang terlihat masih sangat lincah dan gesit meskipun sudah berumur. Tetapi kehebatan tinju keluarga Huo memang benar-benar legend ya guys. Yingxi hampir saja dipermalukan di hadapan orang barat dan para pasukannya sendiri.
Dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang, sehingga peperangan pun tidak dapat dihindari. Sementara itu, Huo Yuanjia beserta para keluarga telah tiba di ujung terowongan tersebut. Mereka bersiap untuk menuju ke kampung halaman. Akan tetapi, terdengar suara tembakan dari kejauhan dari arah rumah kediaman Huo. Sontak hal itu membuat Huo Yuanjia sangat panik dan berlari kembali menuju rumahnya. Dan setibanya di rumah, Yingxi dan pasukannya telah meninggalkan tempat itu. Hanya tersisa mereka-mereka yang telah gugur demi membela Huo Yuanjia. Yuandong, sang kakak, juga sudah ditemukan tidak bernyawa lagi. Kesedihan Huo Yuanjia mencapai puncaknya setelah dia melihat ayahnya juga sudah tidak bernyawa, tidak jauh dari gugurnya Huo Yuandong. Yingxi telah membunuh orang-orang tak bersalah. Kesedihan Huo Yuanjia telah menjadi dendam kesumat saat ini, guys. Kemudian di sebuah penginapan, Yingxi, Tuan Yamamoto, dan Tuan Herman merayakan kemenangan mereka secara kecil-kecilan. Mereka sengaja menunggu kedatangan Huo Yuanjia untuk membalaskan dendamnya. Dan benar saja, Huo Yuanjia telah membawa senjata andalannya, yaitu tombak Huo dan pedang besar milik saudaranya, yaitu Wang Wu. Dia menuju ke tempat di mana Yingxi menginap. Huo Yuanjia sengaja datang sendirian, dan dia melarang murid-muridnya untuk mengikutinya karena ini bukanlah kepentingan mereka. Para murid lagi-lagi harus merelakan gurunya itu pergi sendirian untuk menghadapi Yingxi, orang barat dan pasukannya itu, di mana mereka siap merelakan nyawanya untuk melindungi gurunya itu. Tetapi Huo Yuanjia adalah pendekar sejati. Dia tidak ingin melibatkan murid-muridnya dalam masalah yang besar. Para murid, terutama Zhensheng, sangat-sangat sedih, ibarat anak yang ditinggal ayahnya menuju medan perang. Dan coba pikirkan, bagaimana perasaan seorang istri yang baru bertemu suaminya sebentar saja dan langsung ditinggal pergi dengan mempertaruhkan nyawa. Lalu Huo Yuanjia masuk dengan gagah berani ke penginapan tersebut. Di sana dia disambut dengan banyak sekali pasukan yang bersiaga, Yingxi, Tuan Herman, dan Tuan Yamamoto. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Yingxi. Akan tetapi, dia dihalangi oleh 4 ekor bandit yang cukup mahir, guys. Yingxi berjanji, jika mereka berhasil melumpuhkan Huo Yuanjia, maka hukuman mereka akan dihapuskan atau tidak jadi dihukum mati. Tetapi seperti yang kita ketahui, Huo Yuanjia adalah petarung yang hebat. Meski mendapatkan beberapa luka kecil, dia tetap bisa menghajar ke 4 bandit tersebut. Yingxi memang orang yang tidak tahu malu. Huo Yuanjia datang sendirian, tapi dia malah keroyokan. Pendekar kok keroyokan. Setelah menghajar ke 4 curut ini, mereka semua didor oleh tentara barat karena gagal mengalahkan Huo Yuanjia. Huo Yuanjia menantang Yingxi untuk berduel, tetapi Yingxi cukup licik. Dia tahu kalau kemampuan bertarungnya tidak selevel dengan Huo Yuanjia, sehingga dia mempersilahkan Tuan Yamamoto untuk maju. Pertarungan pun kembali terjadi. Tuan Yamamoto memang seorang pendekar samurai. Gaya bertarungnya menunjukkan kalau dia bukanlah orang sembarangan. Dan setelah cukup sengit bertarung, Yamamoto hampir saja menelan ujung tombak Huo, guys. Tetapi dengan sigap, Tuan Herman memberikan tembakan peringatan. Bentar, kok bisa ya orang ini? Rambutnya tetap rapi gitu. Setelah Yamamoto kalah, kini giliran Tuan Herman yang kumisnya sedikit mirip ikan lele ini, guys. Meski dia bukanlah ahli silat, tetapi curut yang satu ini mengandalkan pukulan dan postur tubuhnya yang tinggi untuk melawan Huo Yuanjia. Dan karena energinya sudah terkuras di babak ini, Huo Yuanjia sempat hampir kalah melawan Tuan Herman. Akan tetapi, Huo Yuanjia mencederai tangan kanan Tuan Herman hingga hampir patah untuk memberinya pelajaran. Tetapi para prajurit melindunginya agar Huo Yuanjia mundur. Kini tibalah giliran Yingxi untuk menghadapi Huo Yuanjia.
Dan sebelum duel dimulai, Yingxi berkata kalau dia sudah mendengar kabar bahwa Huo Yuanjia telah mengalahkan Wang Wu pada duel persahabatan waktu itu dulu. Sehingga gelar si pendekar tak terkalahkan saat ini jatuh pada Huo Yuanjia. Sehingga Yingxi ingin sekali merebut gelar dunia persilatan tersebut. Ya tentunya kalian paham lah kalau Yingxi ini sangat licik guys. Dia sengaja maju pada babak terakhir di saat Huo Yuanjia sudah kehabisan banyak energi, terluka dan mendapat tekanan mental tentunya. Dan kalau dilihat dari jurus-jurusnya, Huo Yuanjia sudah sangat yakin kalau Yingxi ini merupakan sampah dunia persilatan dari sekte Cakar Elang. Dan karena sudah sangat kecapean dan banyak luka di tubuhnya, Yingxi dapat dengan mudah mengalahkan Huo Yuanjia. Dan saat terpental keluar, dia pun langsung mengambil tombak Huo untuk melawan Yingxi. Namun Huo Yuanjia terkejut saat Yingxi juga mengeluarkan senjata andalannya yang mirip ceker ayam ini guys. Dia mengingat luka yang ada pada jasad ayahnya, yang merupakan bentuk yang sama seperti ceker ayam tersebut. Sehingga dia pun menjadi semakin gila dan pertarungan pun semakin memanas. Tak butuh waktu lama, Huo Yuanjia dapat dikalahkan oleh Yingxi. Dia pun sangat senang melihat kekalahan sang pahlawan dari Tianjin itu guys. Namun dengan tepat waktu, pintu diledakkan oleh kelompok orang tidak dikenal yang membawa persiapan lengkap. Selain membawa peledak, mereka juga membawa persenjataan lengkap baik tombak maupun senjata api. Mereka juga mengenakan topeng untuk menyelamatkan Huo Yuanjia dari sana. Lalu setibanya di tempat persembunyian, Huo Yuanjia sudah tidak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Ibu dan istrinya seperti teriris-iris melihat dia hampir mati untuk membalaskan dendam keluarganya sendirian. Akan tetapi saat malam tiba, Huo Yuanjia tampak hampir pulih berkat kondisi fisiknya yang selalu prima, sehingga dia dapat pulih dengan jauh lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Oke guys, itu tadi alur cerita film Heroes Huo Yuanjia episode kelima. Dari keseluruhan episode 1 sampai tamat, kami memberikan rating 9,7 yang artinya teman-teman pecinta film semua sangat wajib untuk mengikuti seriesnya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nonton, tinggalkan jejak kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.